Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aujan Enda Saputra dari PW2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, tugas kebudayaan Nusantara tentang alat musik cetik Lampung. Alat cetik Lampung atau biasa orang menyebutnya gamelan pehing. Gamelan ini hampir sama dengan alat musik gamelan di daerah Jawa. Hanya saja gamelan yang ada di Lampung ini terbuat dari susunan bambu yang kemudian diikat dengan tali senar yang dibuat dengan rancangan khusus. Masyarakat Lampung biasa memakai alat ini sebagai alat pembuka acara-acara tradisi atau alat untuk pengiring tarian. Dengan berkembangnya zaman, alat ini kemudian dikolaborasikan dengan musik-musik modern seperti gitar tunggal, keyboard, dan lain-lain. Berikut ini topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada nama, jenis, dan asal daerah. Untuk nama, yaitu biasa orang menyebutnya gamelan pehing, atau yang akrab didengar oleh masyarakat Lampung sendiri yaitu cetik. Alat ini berasal dari Kabupaten Lampung Barat. Alat ini bentuknya mirip alat musik gamelan yang terdapat di masyarakat Jawa dan Sunda. Mirip juga dengan alat musik kolintang dari Sulawesi. Alat ini bentuknya terdiri atas kaki dan badan, yang di atasnya bergantung 5 atau 7 penumpang kayu yang digantungkan pada 2 buah tali senar di kiri dan kanan. Cara memainkannya itu dipukul. Kemudian yang kedua yaitu sejarah dari alat musik cetik atau gamelan pehing. Sebagian pakar antropologis meyakini gamelan di Jawa merupakan pengembangan gamelan yang dibawa bersama masuknya Sriwijaya pada dinasti Sailendra. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, bahan yang digunakan berbeda. Namun ada pula yang menyebutkan gamelanlah yang menjadi inspirasi dibuatnya gamelan pehing. Gamelan pehing sempat meredup dan dilupakan oleh masyarakat Lampung sebelum dekade 1990-an. Gamelan ini hanya digunakan dalam ritual adat dan upacara penyambutan tamu atau pengiring tari. Salah satu penyebab masyarakat melupakan instrumen bambu ini adalah karena tidak ada standar baku yang dalam hal penataan nada. Perkembangan alat musik ini amat terbatas, hanya di kalangan seniman gamelan. Kenyataan ini mendorong inisiatif seniman gamelan antara lain Syafril Yamin untuk membakukan notasi atau tata dalam instrumen ini. Saat ini pengembangan gamelan pehing, salah satu instrumen musik khas dari Lampung, semakin terlihat. Yang ketiga, yaitu kegunaannya di masyarakat. Di sisi lain, modifikasi ini merupakan langkah maju agar dapat lebih berkembang. Namun, ada sisi lainnya yang sebenarnya cukup penting, yaitu dengan langkah tersebut secara langsung sudah menghilangkan keaslian alat musik ini yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Provinsi Lampung. Setelah dimodifikasi, jumlah nadanya dan alat musik ini pun bentuknya dimodifikasi, pola, dan terutama kaki-kakinya. Kakinya yang tadinya hanya merupakan potongan bambu betung, diubah bak gamelan pada umumnya, yaitu kakinya ada 4 dan penompong bambunya digantung pada kayu. Kemudian masyarakat memanfaatkan musik ini sebagai
untuk alat pengiring tari. Banyak berbagai tarian-tarian khas Lampung yang diiringi dengan alat musik cetik tersebut. Kemudian masyarakat Lampung Barat menjadikan gamelan packing ini sebagai penambah ekonomi mereka. Karena di daerah sana terdapat bambu yang dipakai menjadi bahan untuk pembuatan cetik. Karena bambu ini sangat susah didapatkan di mana-mana, yaitu bambu betung. Jadi mereka memanfaatkan itu untuk memproduksi alat musik ini dan disebarkan di berbagai daerah di Lampung. Untuk cara pembuatannya, bambu yang menjadi bahan cetik ini bukan sembarangan. Bambu yang dipilih adalah bambu betung yang memiliki tekstur besar dan tebal. Kayu digunakan untuk menggantungkan atau menjadi sandaran tali senar. Adapun tali senar digunakan sebagai alat untuk menggantungkan bilah-bilah bambu sebagai notasi alat musik tradisional tersebut. Untuk memotong kayu sebagai sandaran tali senar, golok digunakan untuk menebas bambu dan merapikan bilah-bilah bambu. Pisau serut digunakan untuk menggantungkan bilah-bilah bambu sesuai ukuran agar bisa menghasilkan notasi tertentu. Kemudian bambu-bambu tersebut dibor di keujungan pinggirnya dengan guna mengkaitkan tali yang ada di pinggir cetik itu untuk menggantungkan bilah-bilah bambu. Setelah alat musik ini jadi, kemudian permukaan bambu tersebut diamplas dan kayu-kayu diamplas dengan sampai halus, kemudian dicat atau dipernis. Cara pembuatan alat musik ini cukup lama, karena bambunya juga harus bambu pilihan, yaitu bambu betung. Yang paling baik yang disebut dengan mati tebengi, artinya bambu betung yang sudah tua. Setelah jadi, alat musik ini direndam di air selama 3 bulan dengan bertujuan mendapatkan nada-nada atau bunyi yang nyaring dan bagus. Kemudian setelah memasuki perendaman, kayu dikeringkan di matahari sekitar 1 minggu agar kadar-kadar air yang di bambu hilang dan bambu kering sehingga menimbulkan suara yang nyaring dan kemudian bambu ini baru dapat dimainkan. Kemudian potensi dan daya tarik. Di Indonesia dapat dengan mudah ditemui 5 jenis bambu, yakni bambu tali, walung ampel, petung kuning, dan bambu tutup. Spesies bambu ditemukan di berbagai lokasi iklim, dari iklim dingin, pengumuman hingga daerah tropis panas. Karena itu alat musik cetik ini mengundang daya tarik karena jarang ditemukan karena pembuatannya yang cukup susah dengan bambu-bambu yang tidak sembarangan. Kemudian suaranya yang hampir menyerupai angklung, tapi bedanya alat musik gamelan packing ini dipukul, sedangkan angklung digoncangkan. Biasanya dimainkan di acara-acara adat atau untuk mengiring tarian. Karena kelangkaannya tersebut, masyarakat dari luar daerah sangat tertarik jika melihat alat musik ini. Ada pula yang diyakini bahwa bambu menghasilkan bunyi-bunyian yang memberikan daya magis dalam musik yang dihasilkan. Daya magis itu dipercaya memberikan nuansa berbeda dalam suatu ritual dalam masyarakat tersebut. Tak terkecuali di Liwa, Lampung Barat, yang memiliki instrumen gamelan pehing atau disebut juga dengan cetik.
Kemudian pengembangannya. Untuk pengembangannya, seharusnya masyarakat mengadakan festival musik tradisi yang dikemas secara modern atau berkolaborasi dengan musik modern yang bertujuan untuk menarik minat anak muda dan akan menjadi sesuatu hal yang baru. Pemerintah juga membantu mempromosikan musik ini agar dikenal secara meluas. Kemudian, pemerintah mengadakan program-program agar kebudayaan ini tidak mudah punah, yaitu dengan cara pemerintah mewajibkan anak-anak SD, SMP, atau SMA agar mempelajari musik tradisional ini, yang bertujuan agar anak mengetahui tradisi dan menjaga agar kebudayaan ini tidak punah. Pemerintah membuatkan sarana dan prasarana seperti taman budaya atau pasar seni di setiap kabupaten agar masyarakat daerah maupun luar daerah dapat dengan mudah jika ingin melihat atau mempelajari kebudayaan tersebut. Perkembangan alat musik ini amat terbatas hanya di kalangan seniman gamelan. Kenyataan ini mendorong inisiatif seniman gamelan antara lain Syarif Yamin untuk membakukan notasi atau tata nada dalam instrumen ini. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan harapan. Kesimpulannya, alat ini diperkirakan berasal dari Kabupaten Lampung Barat. Awalnya cetik kondisinya sangat memprihatinkan karena hanya digunakan untuk upacara adat dan sebagai pengiring tarian. Namun kini setelah dimodifikasi dari alat musik pentatonis ke diatonis, cetik mulai banyak penggemar dan disukai generasi muda. Satu sisi hasil dari modifikasi cetik yaitu menggembirakan. Namun di sisi lain perubahan tersebut akan merusak keaslian cetik yang merupakan alat musik asli milik bangsa Indonesia. Beberapa seniman Lampung masih tetap mempertahankan cetik-cetik yang asli. Di antara cetik yang berada di Lampung Barat, seorang pengrajin cetik dari Lampung Barat yang bernama Bapak Syaril Musrid. Baginya menggeluti pembuatan alat musik ini sambil tetap memproduksi merupakan bakat yang diwariskan dari orang tuanya dan ingin terus melestarikan budaya ini dengan asli. Kemudian harapannya agar alat musik cetik ini dapat terus tereksplorasi dengan baik dan ikut mewarnai khasana kesenian kontemporer melalui kolaborasi dengan instrumen-instrumen musik modern dan program-program yang bertujuan membangun dapat segera terlaksana dengan baik, sehingga anak muda dapat mencintai dan menjaga nilai-nilai tradisi. Kemudian seiring dengan perkembangannya zaman juga, keberadaan alat musik tradisional ini dituntut oleh lebih digunakan pada wilayah yang lebih luas lagi. Next. Berikut ini beberapa contoh dari gambar-gambar musik gamelan pehing atau cetik dan cara memainkannya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih juga untuk Bapak Refdi selaku pengampu mata kuliah Kebudayaan Nusantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.